Selamat siang, selamat sore para penonton RFA. Kita kembali lagi di pojok RFA ya Om. Iya betul. Sudah tidak terasa saya Stok Lamek muncul lagi ya. Sama Ari Sujana. Saya Ari Sujana dan Saya Ros Avandi. ya gitu berdua akan membicarakan hal-hal yang Gak penting. dianggap tabu. Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Ya nggak kita juga. akan apalah ngobrol-ngobrol santai ya Ya, Om di cuaca yang adem ini dan ini kita akan mengucapkan selamat Selamat Isra Miraj dulu. Kemarin itu Isra Miraj. Dan Kemudian sekarang hari cuti bersama. Besok tahun baru Cina. Ya, Imlek. betul. Sekarang kan pas banget di tag-nya tuh pas hari cuti bersama. Ya, jadi silahkan yang sedang berlibur sambil nonton pojok RFA, semoga bisa menghibur lah insya Allah dan amin. Bisa memaklumi opini-opini dari kita berdua, terutama saya sih. Ya, ini opini pribadi semua ya. Iya, opini pribadi. Jadi jangan sampai jangan ditelan langsung. Kuduna dicerna heula. Kada harsangu bae ge kudu diteleg heula. Kudu digayam heula. Kudu digayam heula nepi ka ipisnya. Nepi ka lembut. Namun misalkan diteleg langsung kan ieu nyelap di dia. Oke, Om. Oke. Saya pengen awalan pengen ngomongin tentang ini dulu, tentang cara membangun kreativitas ya. Ya. Ini opini saya dulu ya. Ya, boleh. Cara membangun kreativitas dalam individu masing-masing tuh kan kayaknya nggak ada pelajaran khususnya gitu ya. Nggak ada pelajaran khususnya. Kreativitas dibangun karena apakah karena bakat dari lahir atau misalkan itu muncul karena pergaulan di luar? Ya. Nah, kalau misalkan menurut saya kreativitas diri sendiri itu lahir karena adanya dorongan ingin berubah dari diri sendirinya gitu. Kreativitas. Either bentuk dalam pembuatan film atau pembuatan konten atau pembuatan segala sesuatu yang mungkin di bidang yang lain gitu ya, kan butuh kreativitas sebenarnya sih. Betul. Model misalkan orang neplok tembok misalkan, masang tembok, masang batu bata, pan kudu aya kreativitas nah merenya mun misalkan padu bae mah. Padu bae mah mal ieu nya, mal balik gitu. Tah gitu. Ai cek Om Rois, kreativitas bisa dibangun lewat naon tah? Kreativitas dibangun satu karena atas kesadaran diri sendiri, itu aja dulu. Karena kalau kreativitas dibangun atas dasar orang lain, moal balik. Kumaha orang can begitu paham atas dasar orang lain. Ya. Kasih contoh. Lu sih tolong panggieunkeun video promo. Dia ada beban ketika kita kasih instruksi. Ya. Tapi yang pertama harus dibangun adalah satu keinginan diri kita untuk satu berubah dan menghasilkan sebuah karya. Kalau hanya dituntut dari orang lain, karyanya karena terpaksa, bukan dari hati, gitu loh. Tapi kan orang coba nggak jadikan argumen. Misalkan si Lucy disuruh si Om Rois untuk bikin video promo, dia bikin. Dalam tanda kutip dia terpaksa bikin video promo karena takut. Takut nggak dikasih nilai misalkan. Nah itu. Nah kualitas dari video promo yang dibikin oleh Lucy mempengaruhi tidak kualitasnya? Akan berpengaruh. Antara dari hati dengan keterpaksa itu akan berpengaruh banget. Kelihatan kalau dari tugas-tugas ini misalkan dari jangan jauh-jauh lah ya. Jangan jauh-jauh di kehidupan saya pribadi, kalau orangnya hanya sekedar yang penting tugas beres, hanya sekedar gugur kewajiban, maka dia tidak akan ada apapun itu flat hasilnya. Tapi kalau misalkan gue pengen kreatif nih, gue pengen bikin sesuatu yang beda dari orang lain, maka dia ada effort, ada usaha. Finishnya bukan nilai aja ya? Bukan nilai aja, tapi kualitas. Ada kualitas juga gitu. Kualitasnya pasti akan berbeda. Ada effort yang dikeluarkan, kemudian hasilnya tentu akan lebih bagus dibandingkan dengan orang yang karena disuruh terpaksa dan gugur kewajiban, yang penting tugas angges.
Gitu. Jadi semuanya dari diri kita sendiri sebetulnya. Oh iya, ya. Dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Kitanya mau nggak ngebangun kreativitas? Kita mau nggak bisa membuat sebuah kotak baru? Jangan terkungkung di dalam kotak yang sudah ada. Wah, jero ya kata-kata anak. Kudu dicerna heula. Kotak baru. Selama ini kan begini, orang yang kreativitasnya dalam tanda petik agak lemah, dia terkungkung dalam satu kotak, sehingga pemikirannya mainstream. Pemikiran teh eta baik gitu ya. Ketika misalkan suruh bikin iklan, dengan iklan produk misalkan ya, semuanya akan bikin seperti ini. Misalkan produk minuman, aduh aku haus, ada minuman ini. Semua akan berpikir seperti itu. Ya. Dia terkurung dengan kotak yang ada, dengan pemikiran yang sempit. Atau henteu eta terpengaruh oleh referensi. Ya. Jama itu ge kitu. Artinya dia referensinya kurang jauh, Bos. Hanya di dalam kotaknya dia sendiri, dunianya dia sendiri. Dia nggak mau cari keluar. Paham, gitu. Paham, ya kan? Paham. Dia tidak mau cari keluar. Ada umum lagi kawas gitu. Berarti Om Rois sigana setuju. Amun misalkan kata-kata Panji Pragiwaksono sedikit beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya itu, betul. Lebih baik kita keluar dari kotak itu, bikin kotak baru. Si itu ge nyeun kieu. Sudah urang kieu bae. Nurutan bae. Iya urang kieu bae. Nah, artinya itu kan nanti kan karyanya kan gitu-gitu aja. Semua misalkan dari 5 kelompok, di antara 5 kelompok ini nggak ada yang mau keluar dari kotak. Hasilnya sama. Aduh, aku haus. Ada minuman ini. Aduh, aku nggak bisa konsen nih. Ada minuman ini. Meskipun dalam pakemnya, dalam pakem pembuatan iklan itu kan bahwa produk itu adalah sebagai solusi. Masalahnya apa? Solusinya adalah produk. Tapi kalau cara berpikirnya masih dikungkungi pemikiran yang terkotak-kotak itu, referensinya kurang jauh, ya akan jadi seperti itu semua gitu. Saya mau coba menggaruk opini Om Rois nih. Tapi gimana kalau misalkan ada argumen seperti ini? Boleh silahkan tiru karya orang lain, ditiru untuk meniru, tapi amun bisa dimodifikasi nantinya. Ya. Tiru terus modifikasi. Ya itu di dalam dunia desain komunikasi visual itu ada ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, gimana? Coba Om Reis jelaskan. Ya, itu betul. Tapi kemampuan setiap orang itu hanya sampai di tingkat tiru. Amati, tiru, plak-ketiplak. Amati, tiru, plak-ketiplak. Nah, modifikasi itulah kreativitasnya. Modifikasi ya, kuncinya itu modifikasi. Modifikasi itu kreativitasnya. Mau nggak dia membobok kreatif gitu kan? Jadal teh bisa korek di pojok Om Rois. Ayo baik. Mau nggak kreatif memodifikasinya? Berhenti di kata tiru saja. Gitu. Artinya plak-ketiplak. Berarti salah opini etanya. Enggak salah. Kan ATF-nya. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi nah bos. Boleh nggak apa-apa. Amati, tiru nggak apa-apa kan ya. Tapi modifikasinya jadi anu beda, ngabedakeun gitunya jeung eta teh gitu. Ulah sampai sarua gitu. Menarik. Ya. Jadi wah ini lumayan panas nih para penonton RFA. Om Rois udah mulai imajinasinya mulai dikeluarkan gitu. Soalnya kalau misalkan orang ningali zaman-zaman ayeuna kitunya milenial apa non sih? Ayeuna teh geus asup kana gen alpha ayeuna. Gen alpha gitu. Lolobana teh nya kitu. Diamati. Wah, tiru, tapi modifikasinya teh aya gitu. Tah kembali ke core anu tadi, kreativitas. Nya. Coba Om Rois ngasih pandangan tentang kisah yang akan saya ceritakan. Gini. Kisahnya berapa lama nih? Berapa jam? Panjang sebenarnya, tapi kita ringkas jadi 20 detik lah. Selesai. Jadi gini Om. Ada salah satu akun. Dia pengen jadi konten kreator. Basic konten kreator yang gak ada, tapi saya salut sama keinginannya, semangatnya pengen jadi tinggal
tinggal video TikTok cuman kieu hungkul bisa 1000 like, urang ge bisa. Urang ningali semangatna, ningali kemauanna. Oke, hayu kurang bantu. Kurang bantu. Terus akun eta meningkat ya. Akun TikTok eta ieuna viewersna naik gitu. Tek naik. Genrenya memang komedi gitu. Kurang dibantu tentang pengeditan terus gambar meskipun cuman ala kadarnya pakai HP sedikit-sedikit gitu. Tah berjalan dengan waktu video eta akun eta mulai naik. Nah, urang punya kesibukan yang lain, Om. Nah, tah cek urang teh sok lanjutkeun tanpa urang gitu. Tanpa urang. Tetapi beliau itu harus ada saya aja biar bisa upload. Tah yang saya mah manehna teh punya kreativitas untuk bikin sendiri video komedi gitu. Betul. Komedinya sok bikin erek kumaha pasti jelek, memang gak apa-apa jelek, nu penting upload. Soalnya konsisten upload we heula gitunya. Tah gitu. Diperhatikan ayeuna teh teu upload. Aduh, coba nanti kumaha ye. Nah, ayeuna dari sudut pandang Om Rois apa ini masalahnya ada di mana nih? Kreativitas individunya atau misalkan kemauan apa. Jadi kumaha ieu teh nya? Istilah nama ieu teh urang teh hayang ngabantu ya. Urang teh aing teh geus dilepas sok bikin sendiri gitu. Toh kalau misalkan udah dapat manisnya, udah dapat madunya, saya mah nggak bakal ini ya kalau misalkan diberi rezeki urang gitunya. Padahal mah udah mulai naik nih. Tadinya dari nol, dari berapa ribu dari berapa ratus gitu, sekarang udah bisa live sendiri, udah bisa ini gitu, udah pernah ada masuk endorse gitu meskipun dari teman sendiri. Nah tapi sekarang dilihat-lihatnya kok kenapa gini nggak ada pergerakan lagi gitu. Nah memang orang teh meureun jeung manehna teh jadi teman diskusi tentang kontennya gitu. Misalkan yuk ayeuna nyin konten naon, komedi ya, urang jadi si ieu karakterna ieu terus kayak maneh kieu. Oh iya manehna ngerti. Tah memang semangatnya mah bagus gitu. Tapi kalau misalkan sok sendiri atau bisa nggak gitu. Tapi ternyata sampai sekarang nggak ada pergerakannya lagi gitu. Nah, solusi Om Rois gimana nih tentang masalah ini? Solusinya sebetulnya saya nggak bingung sih sebetulnya. Saya sebetulnya begini. Gimana? Mau dari POV siapa gitu, karena semuanya pasti akan merasa dirinya benar. Gitu. Tapi kalau sekilas ente ninggalin dia itu udah ngasih ilmu belum? Nah, itu dia. Ilmu ngeditnya lah, dia udah dikasih kesempatan ngedit sendiri. Udah bisa sendiri. Bisa. Ya, artinya beginilah. Bahwa berkreativitas itu ada yang bisa dilakukan sendiri, ada yang bisa dilakukan secara kolektif. Seperti halnya film nggak bisa dilakukan sendiri, bos, harus kolektif. Begitu juga dengan podcast. Podcast nggak bisa sendiri, kita harus ada tim. Begitu juga konten kreator. Tapi mungkin untuk konten kreator itu masih bisa dilakukan sendiri, dengan catatan semuanya diborong pekerjaannya oleh sendiri gitu. Ya dia nyari ide, ya dia syuting, ya dia ngedit. Nyari ide Om sebenarnya. Itulah yang membuat seseorang agak kesulitan. Termasuk saya pun sama seperti itu. Ketika saya sendiri itu ketika udah punya ide, atuh dak gitu. Atuh dak gitu kan. Tapi kembali ke niat. Kembali ke niat. Saya mengasuh akun ini itu sejak tahun 2020. Dan sampai sekarang belum sampai monetize. Tapi agak signifikan setelah adanya masuk anak PKL sekarang. Maksudnya signifikan gimana? Pendapatan per harinya ada. 100-200 perak gitu ya. Yang US dollar gitu bukan? Iya, US dollar tapi 0,0 sekian. Ya, terus. Nah, artinya buat saya tidak bisa kerja sendiri. Harus ada orang lain. Nah, mungkin teman kamu juga yang punya akun adalah karakter atau tipe yang nggak bisa kerja sendiri. Oh iya benar sih. Gitu. Iya. Ada juga karakter yang tipenya aku aing kabeh bisa gitu. Bisa. Nah, itu. Jadi artinya
kita tidak bisa menyamaratakan orang dengan kadar ginian gitu kok sorangan nggak bisa, tidak bisa seperti itu. Iya. Termasuk saya pun sama, saya tidak bisa bekerja sendiri. Ya, ide ada di saya tapi pelaksananya nggak ada kalau di saya kan. Iya. Ide numpuk di sini, tapi yang eksekusinya nggak ada. Atau yang terjadi yang di lain mungkin ide nggak ada, eksekusi mah bisa tapi ide nggak ada gitu. Itu hal-hal yang bisa terjadi dalam sebuah proses content creator. Jadi gitu, Ri. Siap. Jadi aku dapat ini sih, orang dapat insight anu baru ayeuna. Ya. Tapi kita orang ayeuna cuang loncat deui Om. Ka konteks kreativitas. Ya. Kreativitas. Tah ayeuna kreativitas orang teh bisa dibangun atau bisa dikembangkan dengan dibantu teknologi ayeuna AI teh ya. AI kios gitu eta sabenerna bisa teu Om? Cong. Bisa. Nah, itu teman kamu itu coba kasih saran. Kamu bisa nyari ide dengan menggunakan AI. Ya. Misalkan begini. Di ChatGPT atau di apapun itu, ChatGPT, di Gemini atau di Meta ya. ChatGPT teh naon tah? Sama itu untuk WhatsApp. Kayak Meta. Oh. Kayak Meta. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen nyari ide nih ya, pengen nyari ide untuk konten kreator, kamu set dulu si AI ini sebagai orang yang ingin kamu inginkan. Misalkan begini. Kamu ketikan, Anda adalah seorang konten kreator komedi di TikTok. Buatkan saya ide selama 1 bulan untuk pembuatan konten TikTok dalam atau berupa skenario. Itu nanti akan datang udah dibikinin 1 bulan. Anjir. Dibikinin 1 bulan, selesai. WhatsApp. Apa aja? Mau di Meta, mau di ChatGPT, mau di Gemini, mangga. Gitu. Saya baru tahu sih. Berarti membantu dong? Membantu. Itu sisi positifnya. Positifnya. Apakah ada sisi negatifnya? Sisi negatifnya bikin kita makin malas. Berarti kita tuh amun misalkan gestak paling kadinya ya. Ya, gitu. Kalau misalkan orang dulu bukan dulu amat sih. Saya pribadi kalau misalkan dalam mencari inspirasi emang udah misalkan nulis materi stand up. Ya. Oke, premis udah dapet, tinggal nyari punchline udah dapet, closingan, mentok nih, 15 menit duduk depan kertas, depan buku, mentok udah, pusing, keluar heula wae urang. Iya. Ayeuna meureun kana Meta. Ya bisa karena AI. Ya, karena AI. Tapi itu mengurangi kualitas kreativitas kita sendiri. Ya, di satu sisi kita memudahkan, tapi di sisi lain kreativitas kita kurang terasah karena disediakan secara instan oleh AI. Gitu. Seperti dua buah mata pedang ya, kiri kanan. Kadieu maju jurang mundur jungkrang gitu. Erek ngagunakeun bisa, tapi mau ngagunakeun bae justru akan membunuh diri kita sendiri, membunuh kreativitas kita sendiri. Jadi orang tumpul kenanya. Jadi tumpul. Nah, berarti kembali ke diri masing-masing. Ya, ingat juga bahwa AI itu adalah robot dan rasa manusianya tuh nggak ada. Rasa manusianya teh aya. Yang ngisi rasa manusianya adalah diri kita sendiri. Anu disebut rasa manusia teh kos kumaha? Kumaha tah? Biasanya bahasa AI itu bahasa yang kaku. Baku. Enggak baku juga ya, kaku aja kaku. Jadi tetap kita manusia yang harus tetap mengotak-ngatik supaya bahwa ini adalah bikinan manusia gitu, bukan bikinan robot kayak gitu. AI. Coba kamu tulis deh di situ di Meta aja lah, yang mudah. Meta WhatsApp ya. Di Meta. Anda adalah seorang stand up komedi terkenal misalkan ya. Tuliskan di situ. Buatkan saya premis, kemudian apa tadi? Punchline. Terus apa lagi? Tentang apa? Kamu pengen tentang apa ya? Gitu. Berarti tinggal klik ini aja? Ya, klik itu aja. Pakai suara bisa? Bisa pakai suara kalau nggak salah. Ya, gitu. Nah, ini udah langsung. Saya pernah mencoba diet. Tapi saya tidak tahu apa itu diet. Saya pikir diet itu adalah cara untuk menghilangkan makanan, bukan menghilangkan lemak. Itu satu. Saya
suka pergi ke gym, tapi saya tidak suka olahraga. Saya pergi ke gym hanya untuk memotret diri di depan cermin dan membagikannya di media sosial. Waduh. Ya kan? Waduh. Saya memiliki masalah dengan tidur. Saya tidak bisa tidur karena saya terus memikirkan tentang apa yang saya lakukan besok. Tapi besoknya saya nggak ngelakuin apa-apa karena saya udah lelah mikir. Gitu. Capek gitu. Nah itu banyak dikasih banyak. Nah itu kan semua tergantung dari diri kita. Nah tinggal pilih mana yang cocok dan mana yang bisa kita modifikasi. Ya. Gitu. Ya, kreativitas bisa dibangun dengan coba amun misalkan aina kreativitas bisa dibangun dengan kemauan diri sendiri, bakat. Ya. Bersosialisasi ya bisa ya. Oh iya harus. Orang yang tidak bersosialisasi kurung batokeun kreativitasnya bakal aya. Oh. Gitu. Ya itu dia hanya diam di kotak aja, nggak berani keluar dari kotak. Oh. Berarti jadi inti nama lamun misalkan orang bisa keluar dari circle anu orang kukulibekan di dia bae, pasti kreativitasna nambah. Sakit gitu bae. Amun misalkan keluar mah nambah. Keluar teh nambah gitunya. Lamun misalkan orang jeung circle anu wah, karya mana alus. Wah, karya mana alus. Terus teu manggih anu ngritik mah kan urang meureun jadi ieu nya. Moal berkembang. Ya. Jadi lamun misalkan emang urang hayang berkembang mah ulah narima bae nu manis berarti gitu. Bener. Kudu daek ngadahar nu pahitna. Berarti nya amun misalkan urang ayeuna narima bae nu manis, engkena teh kahareupna amun misalkan orang ngadahar amis teh geus teu karasa amis. Ya, seperti saya bikin film. Saya tidak pernah bikin film ngerasa puas. Nggak ada film satupun yang bikin saya, wah ini nih film gua terbaik nih, nggak ada. Semuanya adalah film terjelek buat saya. Meskipun orang lain bilang bagus. Gitu. Karena dengan saya udah bilang, oke, saya udah puas dengan film ini, maka udah selesai, saya berhenti, nggak bakalan bikin film lagi. Gitu. Dan setiap film pasti ada kekurangannya. Dan itu jadi catatan buat saya bahwa nanti kedepannya harus dibikin lebih bagus lagi. Wah ini lemah di audio nih, berarti nanti kedepannya saya harus memperbaiki di audionya. Oh ini lemah di cerita nih, berarti kedepannya saya harus bikin di cerita. Gitu. Selalu ada perbaikan. Jangan merasa bikin karya yang sempurna. Soalnya mun misalkan udah merasa puas dengan karya mah pasti kedepannya teh enggak sakit gitu bae nya. Itu mulai perbaikan. Tapi mun Om Rois menanggapi orang anu bilang Om film Om kurang baik kurang bagus menghadapi orang seperti itu gimana? Iya pasti diterima karena saya tapi sering. Pernah sering. Om ini kurang enak ya? Iya. Saya nggak enak lihat. Pernah. Dan itu dasar jeung urang gitu. Kalau dia dia menilai seperti itu, apa yang saya rasakan sama? Iya, sama, saya juga merasakan. Gitu. Atau kadang-kadang saya sendiri yang ini kayaknya ini enggak enak nih. Gitu. Sebelum orang lain ngomong saya bilang duluan. Iya. Tapi kalau misalkan ada yang menurut saya memang sudah sudah sesuai dengan ekspektasi, kemudian misi dan tujuannya, kemudian orang tidak nerima, ya maka saya jelaskan. Ini maksudnya kayak gini loh, gitu. Oh, iya. Tapi kebanyakan sih apa yang saya rasakan, apa yang saya nilai sama dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Gitu. Berarti orang-orang yang yang menilai karya kita itu tidak baik, jelek atau misalkan kita sebut haters gitu ya. Itu sebenarnya bagus ya. Bagus. Jangan sampai kita benci haters itu kayak ya kecuali kalau misalkan konteksnya udah melenceng gitu ya. Kalau misalkan konteksnya masih tentang karya yang kita bikin, misalkan film ini film kurang enak gitu. Ya nggak apa-apa ya sebenarnya, nggak apa-apa ya. Itu kembali ke diri masing-masing kan. Betul, Oke, siap, terima kasih. Coba nonton Cinecrip deh. Cinecrip. Itu kalau saya nonton Cinecrip, film saya masih jauh dari kata bagus. Kalau Mas Rasid. Mas Rasid. Oh, berarti karya Mas Rasid. Enggak, itu akun ada Arya, ada Rasid, ada Rasid Baihaqi, ada Rasid Hari, kemudian ada satu tim dari situ, dari Cinecrip itu. Oh iya. Jadi dia review film-film. Oh iya. Film-film. Oke. Jadi udah berapa menit ya? Ini ngobrol. 23 menit. Wah, luar biasa ya. 26 malahan. 26. Oke, pertanyaan penutup nih Om. Oke. Pertanyaan penutup. Seberapa
Om Rois percaya bahwa perfilman Kuningan akan bisa berkembang? Ya berkembang, pasti bakal berkembang. 100% percaya. Lihat dari pokoknya nama begitu. Tapi gini. Artinya jangan sampai kreativitas terhalang karena nggak ada duit. Ya. Jangan sampai kreativitas terhalang karena nggak didukung sama pemerintah. Ah. Jangan sampai kreativitas terhalang karena tidak punya alat. Semuanya bisa bakal terlaksana dan jangan takut untuk tidak berkembang. Kita bisa berkembang dengan bareng-bareng. Yes. Gitu. Yes. Gitu. Ada aja nih Om Rois. Oh pengen ngomong lagi tapi power orang. Oke terima kasih pojok-pojok RFA luar biasa ini obrolan tentang kreativitas, tentang membangun bagaimana kita membangun kreativitas ya. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen membangun kreativitas, keluarlah istilah namanya. Ya. Keluar ulah cicing teuing, ulah cicing di kotak hiji eta hungkul gitunya. Sok neangan di kotak nu lain teh tah loba inspirasi nyaho di dia teh gitu istilah namanya. Ulah eksklusif teuing di kotak sorangan eta gitu. Oke, orang tos aya di penghujung acara anjay siga presenter pisan anjir. Di penghujung acara di pojok Rumah Film Apandi ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel Rumah Film Apandi dan Om Rois, ya? Kesibukan sekarang apa aja nih? Ada produksi yang bakal digarap. Oke. Mungkin di OTT ya? Di OTT. Indieflix namanya. Indieflix. Oke. Jadi stay tune terus di channel film Rumah Afandi. Rumah Film Afandi. Pojok RFA. RFA Corner. Jadi akan banyak acara yang akan membuat kita kagum aja. Oke, terima kasih. Saya Aris Sujana. Saya Rois Afandi. Dadah.